memonopoli perdagangan Indonesia hingga berakhir bertindak seenaknya, menindas tanpa ampun, diskriminasi, bahkan tak segan-segan membunuh kaum pribumi. Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonialisme yang menyebabkan rakyat jelata pribumi sangat menderita. Tak luput dari sistem tanam paksa, salah satu yang paling menyengsarakan. Hei, cepatlah, jalan yang cepat. Bahkan binatang saja lebih baik dari inlander seperti kalian. Cepatlah bodoh. Cepat selesai atau mati saja. Terkadang, pribumi melakukan perlawanan, namun nyawalah taruhannya. Dasar inlander tidak berguna. Dasar kulit putih biadab. Kau bilang apa? Sekali lagi kau bilang begitu, kau akan mati di tanganku. Sampai mati pun kami tidak akan tunduk pada kaum kulit putih bajingan seperti kau. Jika kalian berani melawan, pastikan nasib kalian akan sama seperti dia. Melalui kebijakan politik etis, Belanda mulai mendirikan sekolah Hindia Belanda. Salah satunya adalah Stovia. Dari situ, mulai banyak perbincangan dan pertukaran pendapat antar kelompok terpelajar pribumi. Ada 3 serangkai yang dikenal di seluruh penjuru Stovia. 3 serangkai itu terkenal rasa nasionalismenya terhadap bangsa Indonesia. Bercengkrama mengenai nasib dan masa depan bangsa sudah menjadi topik paling klise dalam perbincangan mereka. Bagaimana ini? Bangsa kita tidak bisa terus-menerus menderita seperti ini. Kita bahkan termasuk orang yang beruntung dapat menempuh pendidikan di Stovia ini. Jadi, terasa sia-sia jika kita tidak ikut turut serta membuat nasib bumi putra membaik. Betul, pemerintahan terlalu keji. Kita harus melakukan perlawanan. Benar itu, aku juga sedang mencoba mendirikan organisasi politik. Itu dia, kita butuh perlawanan secara politik. Ayo, kerjasama untuk partaimu itu. Ini ide bagus. Ini akan jadi partai politik pertama di Hindia Belanda. Namakan saja Indische Partij. Saya setuju. Tidak hanya 3 serangkai, lulusan Stovia lainnya, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang cendekiawan yang sedang berkeliling Pulau Jawa dalam sebuah kampanye program beasiswa. Beasiswa untuk membiayai pemuda-pemuda pandai dari latar belakang kurang mampu, yang ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi. Dalam salah satu kampanyenya, beliau bertemu dengan Sutomo, mahasiswa sekaligus penerima beasiswa di Stovia. Permisi Pak Wahidin. Iya, anak muda. Perkenalkan, nama saya Sutomo. Saya sangat mengagumi kepedulian Bapak terhadap kemajuan pendidikan pribumi. Ya, kita semua memang harus memperhatikan nasib kehidupan bangsa kita, terutama dalam hal pendidikan. Tapi selama Belanda masih berkuasa, akan lebih sulit bagi kita untuk memajukan pendidikan bangsa ini, Pak. Mungkin begitu, tapi di negeri-negeri lain sudah banyak pemuda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan demi memperhatikan nasib bangsa, tentunya tanpa terpengaruh pemerintahan setempat. Apakah maksud Bapak menyarankan saya untuk membentuk perkumpulan yang dimaksud? Tentu saja,
Jangan sia-siakan jiwa dan masa mudamu. Sutomo dan Dr. Wahidin pun mulai beberapa kali bertemu dan membahas lebih lanjut masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, di mana Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama siswa Stofianya untuk menyampaikan rencana besarnya. Selamat pagi semua. Pagi. Jadi, saya mengumpulkan kalian semua di sini karena nampaknya kalian sudah melihat sendiri kondisi bangsa kita saat ini. Ya, gara-gara Belanda, semua orang melupakan budayanya sendiri. Dan banyak pemuda-pemuda yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena ekonomi. Benar sekali. Sedangkan pilar bangsa adalah pendidikan dan keragaman budaya itu sendiri. Belum lagi semua kelicikan dan kekejaman yang mereka lakukan terhadap pribumi. Lagi pula, apa yang bisa kita lakukan? Sedangkan kita hanya seorang mahasiswa. Bagaimana bila kita mendirikan suatu organisasi? Kita akan membentuk organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Ya, saya setuju. Siapa yang akan memimpin kita? Kita membutuhkan pemimpin yang bertekad kuat dan tidak takut dengan Belanda. Kalau begitu, saya Sutomo yang akan memimpin organisasi ini. Tapi, mau dinamakan apa organisasi ini? Sesuai nama kamu saja, Sutomo, yang artinya utama. Bagaimana kalau ditambahkan dengan kata budi, yang artinya budi pekerti? Ya, setuju. Kita namai organisasi ini Budi Utomo. Semua setuju? Setuju. Lahirlah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo yang pada awalnya hanya diperuntukkan untuk daerah Jawa dan Madura, ternyata berkembang pesat hingga banyaknya cabang yang tersebar di Indonesia. Budi Utomo sangat menginspirasi pemuda-pemuda Indonesia hingga lahirlah organisasi pemuda serupa dari berbagai daerah seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan lainnya. Bangsa Belanda melihat lahirnya Budi Utomo sebagai bangkitnya Indonesia. Oleh sebab itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan mulai menumbuhkan kesadaran untuk bersatu secara nasional melalui kontak antar pemuda dari berbagai daerah. Puncaknya pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil pemuda dari berbagai organisasi di Indonesia mengadakan pertemuan di Jakarta. Mereka kemudian membentuk sebuah panitia untuk mengadakan kerapatan besar pemuda yang dikenal sebagai Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Gedung Vrijmislersloge atau Gedung Bappenas Jakarta. Selamat malam semuanya. Malam. Putra-putri Indonesia dan semua yang ada di sini. Atas nama Panitia Kongres Pemuda pertama, saya ucapkan selamat datang. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, Kongres ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan milik bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir.
Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Sekarang silahkan kepada perwakilan masing-masing organisasi untuk menyampaikan pesan-pesannya. Apa yang dikatakan oleh Bapak ini sangatlah luar biasa menginspirasi kami. Betul, dan sebenarnya dari seluruh organisasi kedaerahan yang ada di sini, tujuan dan cita-cita kita sama, yaitu ingin merdeka. Daripada melakukan perlawanan sendiri-sendiri di daerahnya, lebih baik kita bersatu. Mari membentuk badan sentral. Saya kurang setuju, Bung. Apa salahnya kita bentuk dalam federasi, sehingga setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Saya tahu federasi bukan berarti terpecah belah, tetapi dalam situasi saat ini lebih baik kita segera membentuk terlebih dahulu perkumpulan pemuda dari persatuan organisasi. Saya setuju, dengan sistem satu wadah akan jauh lebih mempermudah penyampaian dan pengumpulan aspirasi. Terbentuklah gagasan awal untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Rapat hari pertama pun berakhir di tengah malam, dan di keesokan harinya pukul 8 malam, hari kedua pun dilaksanakan. Saudara-saudara, menurut saya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidak harus hanya dilakukan oleh laki-laki saja. Maka dari itu pada hari kedua ini kita akan membahas tema perempuan yang tentu sama pentingnya seperti cita-cita politik dan ekonomi. Saya sangat setuju dan mendukung gagasan Bapak. Contoh kecilnya saja dalam sebuah keluarga. Perempuan yang berperan sebagai ibu dapat mulai mengajarkan rasa cinta tanah air dan bangsa kepada anak-anaknya sejak dini. Tapi sayangnya kedudukan perempuan di Indonesia tidak sama. Namun, saya yakin ada satu hal yang sama, yaitu desakan batin untuk mendapat kebebasan. Saya berpendapat hal itu diakibatkan posisi perempuan cukup lemah dalam perkawinan, karena dapat sewaktu-waktu diceraikan dan terbuang, tetapi tidak dapat menceraikan suaminya. Lebih baik kita mulai dari hal kecil, yaitu seorang istri harus memiliki hak yang sama dengan suaminya. Mereka pun terus melanjutkan perbincangan hingga berakhir di tengah malam. Walau sudah cukup banyak yang mereka bahas, kongres pertama masih dilanjutkan di keesokan harinya pukul 9 pagi. Hari ketiga pun dilaksanakan. Saudara-saudari, masih banyak elemen persatuan yang perlu kita bahas. Setuju, begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia, namun masih sulit untuk disatukan, salah satunya agama. Lalu, apa solusinya menurut saudara? Menurut saya, dalam pergerakan persatuan, agama tidak boleh memiliki peran secara langsung di dalamnya. Saya setuju. Kefanatikan agama yang berlebihan akan menimbulkan sikap membeda-bedakan hingga diskriminasi kaum minoritas. Apapun keberagamannya, ada satu elemen yang berperan penting dalam menyatukan, yaitu bahasa. Betul, kita harus menentukan satu bahasa persatuan. Saya pribadi ingin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Karena menurut saya, bahasa ini sangat mudah dipelajari dan dapat disesuaikan penggunaannya secara meluas. Saya kurang setuju, Bung. Sebetulnya, bahasa Melayu bisa kita gunakan, namun harus kita rubah karena menyesuaikan karakter bahasa masyarakat kita juga. Lalu, jika tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa yang digunakan juga lebih baik disebut bahasa Indonesia. Baik saudara-saudari, kita cukupkan pembahasan kita sampai siang ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Merdeka! Merdeka! Tiga hari total Kongres Pemuda 1 pun berakhir. Para panitia masih sedikit kecewa karena Kongres belum menghasilkan kata sepakat persatuan yang jelas. Namun, gagasan untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air sudah terbentuk. Maka dari itu, terbentuklah PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yang akan secara aktif bekerja untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda yang tersebar di seluruh Hindia Belanda. Anggota PPPI
kemudian mengadakan pertemuan lagi untuk merencanakan Kongres Pemuda kedua dan diputuskan untuk mengadakan kongres pada bulan Oktober 1928. Sabtu, 27 Oktober 1928. Diadakanlah Kongres Pemuda kedua hari pertama yang dilaksanakan di Gedung Katolike Jongenglingen, Bonn. Sugondo Joyo Puspito selaku Ketua Kongres Pemuda kedua membuka acara disambut dengan meriah. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sugondo Joyo Puspito. Saya adalah Ketua PPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya merasa berbahagia atas kedatangan saudara-saudara semua yang hadir saat ini. Saya berharap kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kita harus sadar bahwa kita itu dijajah. Penjajahan ini sangat menyengsarakan kita semua. Untuk itu, kita harus punya modal, yaitu persatuan. Menindaklanjuti hasil kongres pertama, kita harus membahas lebih lanjut terkait elemen persatuan. Bagaimana pendapat kalian? Saya, Joko Umar Said, selaku perwakilan dari Jong Java, menyarankan untuk segera menetapkan bahasa Indonesia menjadi kunci identitas nasional. Saya yakin kita harus sesegera mungkin membangun persatuan melalui bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Saya setuju. Dengan demikian, kita dapat saling berhubungan dan berkomunikasi tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa satu sama lain. Terlebih lagi, kita sudah membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kita harus memikirkan tindakan yang lebih matang. Kita harus melakukan pergerakan secara nasional. Kongres hari pertama pun diakhiri dengan kepuasan anggota-anggotanya. Keesokan harinya, Minggu tanggal 28 Oktober 1928, Kongres hari kedua pun dilaksanakan pada pagi hari di gedung Old Java Bioskop. Ada satu elemen yang belum sempat kita bahas, saudara-saudari, yaitu pendidikan. Bagaimana pendapat hadirin? Menurut saya, pendidikan adalah dasar kemerdekaan. Nilai pendidikan harus diterapkan sedini mungkin. Saya sangat setuju dengan pendapat saudara. Anak harus mendapat pendidikan kebangsaan sejak dini. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Kita harus bisa menciptakan kurikulum sekolah di mana anak-anak muda bisa bergaul, belajar, dan bekerja sama setiap hari untuk membentuk persatuan. Saudara-saudari, rapat sudah hampir berakhir. Mari lanjutkan pertemuan di sore hari ini, sekaligus pembacaan hasil keputusan Kongres. Masih di hari yang sama, namun di gedung Indonesia Club Kebau, dilaksanakanlah rapat ketiga. Selamat malam hadirin yang terhormat. Teman-teman seperjuanganku yang hadir dari berbagai organisasi, berbagai kalangan, berbagai daerah, berbagai ras, suku, agama, dan bahasa. Namun kita semua sepakat dan berkumpul pada Kongres Pemuda yang terhormat ini demi mencapai tujuan bersama. Telah sampailah pada saat terciptanya hasil keputusan bersama yang semoga betul-betul menjadi tonggak sejarah kemerdekaan bumi pertiwi. Sebelum itu, marilah kita sama-sama menyaksikan karya anak bangsa, alunan musik biola oleh Wage Rudolf Supratman, berjudul Indonesia Raya.
Baiklah, pembacaan hasil keputusan. Harap diikuti seluruh peserta. Telah diputuskan bahwa kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Merdeka! Merdeka! Dan terciptalah peristiwa bersejarah yang disebut sebagai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sungguh, keajaiban dari sebuah harapan yang tercapai. Peristiwa ini betul-betul menjadi tonggak sejarah bangsa. Perlawanan yang dilakukan secara kedaerahan mulai tergantikan oleh perlawanan secara nasional. Ambis untuk memerdekakan kaum sendiri kini berubah menjadi semangat untuk memerdekakan dan menjadi Indonesia. Puluhan tahun kemudian, bangsa Indonesia masih berjuang menghadapi kolonialisme yang entah kapan berakhir. Hingga di tahun 1942, kependudukan Belanda disingkirkan oleh Jepang yang kala itu mengaku sebagai saudara tua. Jepang disambut baik oleh masyarakat setempat dan propaganda mereka tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Sebelum masyarakat pribumi sadar bahwa mereka kembali terjajah di tanah sendiri. Selain itu, peristiwa Sumpah Pemuda membuat usaha perlawanan secara fisik mulai tergantikan dengan usaha perlawanan secara organisasi modern. Seperti BPUPKI yang bertugas sebagai badan persiapan kemerdekaan. Golongan tua selalu berusaha meminimalisir pertumpahan darah, sehingga usaha menjalin hubungan baik dengan Jepang sudah tidak asing lagi rasanya. Berbeda dengan golongan muda yang dipenuhi ambisi membara untuk merebut kemerdekaan. Sampailah di suatu hari. Hei Bung, kau sudah dengar? Tadi diberitakan di radio 2 kota besar di Jepang dijatuhkan bom. Kakakku bekerja di salah satu perusahaan berita milik Jepang. Ia juga mendengar Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Bukankah dengan begini akan lebih mudah untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan? Pasti Jepang menyerah akibat serangan udara itu. Hei Bung, aku baru saja dengar dari radio Jepang menyerah tanpa syarat. Terlambat Bung, kami baru saja membicarakan itu. Aku ingin mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini kesempatan berharga. Tapi golongan tua mungkin akan menunggu hingga Jepang memberikan kemerdekaan pada kita. Berarti malam ini kita harus segera menghadap pada golongan tua. Jika kita menghadap mereka, pertanyaannya, yakinkah usulan kita diterima oleh mereka? Pandai-pandailah berpikir, Bung. Jika belum dicoba, bagaimana kita tahu hasilnya? Kita ini anggota Menteng 31. Lagi pula, kita juga punya kenalan seorang tentara peta, Sodanco Singgih. Bila memang betul mereka sangat terpengaruh Jepang, lebih baik kita jauhkan dulu golongan tua dari sumber masalah Jepang. Jadi, kapan kita akan mengunjungi kediaman Bung Karno untuk memberi usulan ini? Sesegera mungkin. Nanti malam jika memungkinkan. Bila usulan kita belum diterima, baiknya langsung saja dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sodanco Singgih. Bagaimana, semua sepakat? Malam harinya, di rumah Soekarno, para pemuda belum berhasil membujuk Soekarno. Hingga akhirnya, para pemuda membawa Soekarno, Muhammad Hatta, Fatmawati, dan Guntur yang kala itu masih berusia 9 bulan.
Percepat saja proklamasi kemerdekaannya. Jangan ditunda-tunda, kesempatan tidak datang 2 kali. Usahakan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia segera mungkin, Bung. Jangan terpengaruh Jepang. Jangan sampai Indonesia merdeka karena hadiah dari Jepang. Jangan mau bergantung pada penjajah. Kemerdekaan Indonesia haruslah karena perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari bangsa manapun. Apalah arti kemerdekaan bila itu hadiah dari bangsa lain? Sama saja rakyat atau bahkan Indonesia harus tunduk pada negara yang memberi kemerdekaan. Terlalu beresiko bila memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlalu cepat. Jepang juga bisa merusuh lagi. Toh kita harus memikirkan segala kemungkinan yang ada. Kalau memikirkan segala kemungkinan yang ada, kemungkinan juga Jepang tidak akan merusuh selama kita melakukannya secara aman. Ayo kita kembali ke Jakarta. Kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jangan bergantung pada Jepang. Saat sudah sampai di Jakarta, para pemuda Ir Soekarno dan Muhammad Hatta mulai mendiskusikan tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Di mana tempat yang cocok untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Apakah ada yang mempunyai usulan? Kita sebaiknya memproklamasikan di tempat yang besar dan luas, agar para pejuang kemerdekaan bisa menyaksikan kemerdekaan negeri kita, Indonesia. Menurut saya, lapangan adalah tempat yang cocok untuk memproklamasikan pidato kemerdekaan. Oh, lapangan Ikada mungkin bisa menjadi jawabannya. Pendapat yang bagus. Mari kita lihat terlebih dahulu kondisi lapangan tersebut. Pagi tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta berjalan ke lapangan Ikada. Seorang prajurit yang ditugaskan memeriksa keadaan lapangan berjalan ke arah lapangan Ikada, dan tak lama prajurit itu kembali. Tidak aman. Banyak prajurit Jepang yang berjaga di sana. Sepertinya mereka mengetahui rencana kita, Pak. Bagaimana jika kita lanjutkan di rumah saya saja? Tidak jauh dari sini. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lokasinya cukup strategis dan jauh dari tempat prajurit Jepang berkeliaran. Tapi apa betul aman? Saya berani jamin. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia pun tiba. Penindasan yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya, negara yang telah mereka tunggu bertahun-tahun lamanya, akan segera dimerdekakan saat ini, detik ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.